Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Let's go! Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend. Kita akan menghadirkan teman kita yang luar biasa yang kebetulan dari Senin kemarin tuh sudah menjadi kolaborasi antara Delta FM dan juga Hati Plong. Nah, kali ini psikolog dari Hati Plong sudah ada, Kak Ana Desyana. Yes! Selamat pagi semua. Selamat pagi Kak Ana. Sosok yang ternyata sebelum jadi psikolog punya cita-cita menjadi penyiar radio. Ya radio. Hadir di sini bersama dengan kita. Apa kabar Kak Ana? Baik. Ini nanya pagi ini kan? Pagi ini masih baik. Pagi ini masih baik. 1 jam kemudian masih kayak, aduh nggak tahu nih akan kayak gimana kondisi hati. Udah kita mindful aja dulu ya. Mindful aja dulu, ya. grounding dulu. Kak, ini sebenarnya tadi kan kita ngebahas tentang banyak hal mengenai mencurahkan hati. Ketika kita mencurahkan hati, pasti kan ada feedback dari orang lain gitu kan ya. Ada orang-orang yang blessed in disguise, kita bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan feedback cukup tenang lah untuk diri kita sendiri. Tapi kan somehow sebagai makhluk sosial ada juga orang-orang yang somehow memberikan feedback ke kita tuh jadinya kayak Bikin kita kepikiran ya, Nar. kepikiran. Dan mungkin orang tersebut tuh nggak bermaksud bermaksud A, tapi kita sebagai makhluk sosial mikirnya tuh B, sampai akhirnya kayak 7 hari 7 malam gue nggak bisa tidur gara omongan ini. Tapi masih mending kalau diawali dari curhat, Nar. Kadang kalau netizen, ibaratnya di kantor nih, netizen di kantor, itu kita punya barang baru aja langsung ada komentarnya yang bikin kita kepikiran. Kita pernah ngobrolin ini karena Oh, oke. masalahnya bukan cuma di kantor, Habis? di pertetanggaan juga kayak gitu. Oh, iya. Gimana suara putu? Sampai ada istilah, ada kue putu. Kue putu itu adalah kue yang selalu dia sombong, dia nggak mau orang lain tuh lebih tinggi dibandingkan dia. Karena setiap ada orang baru punya TV baru, dia akan ada tetangga punya mobil baru, dia akan Punya pohon baru, sirik dia pokoknya. ganti ya. genteng baru. Gitu. Pokoknya semua netizen akan seperti kue putu. Gak suka kalau orang lain tuh lebih di atasnya dia. Nah, sebelum kita ngobrolin itu, karena kita kemarin sempat digging juga nih soal riset. Riset-riset ataupun yang sudah pernah dilakukan studi sebelumnya. Itu ada studi eksperimental di tahun 2025 dari Scientific Reports. Itu tuh bilang katanya 128 orang dewasa itu Respondennya ya. respondennya disuruh mengunggah tulisan sebagai simulasi. Nah, setelah itu mereka dari si tulisannya itu dikasih komentar baik itu positif, netral atau negatif. Nah, hasilnya orang-orang yang nerima komentar negatif itu mengalami peningkatan kecemasan atau anxiety secara signifikan. Nah, emang sengaruh itu ya komentar negatif dan ucapan orang, bahkan yang gak kita kenal gitu ya di sosial media misalnya, itu tuh bisa mempengaruhi suasana hati kita kah? Sampai anxiety loh ujung-ujungnya, Kak. Ini udah boleh saya jawab? Boleh. Silakan. Mau menjawab dengan bahasa tubuh, bahasa kalbu, atau bahasa apa kan? Silakan Kak. Oke, jadi kayaknya aku mau jelasinnya gini dulu. Kan itu tuh nggak lepas dari otak gitu ya, dari kepala. Jadi gini, otak kita itu juga berkembang tuh. Jadi dulunya namanya reptilian brain, ada mammalian brain, sekarang jadinya human brain. Nah, waktu di reptilian brain, ini fokusnya sama survival. Oke. Jadi survival mode terus-terusan yang kayak gitu. Nah, makin kesini sebenarnya makin ada bagian-bagiannya. Kalau teman-teman cari fungsi otak itu pasti ada tuh kayak frontal cortex lah, ada Bagian-bagiannya, parietal iya. kayak gitu-gitu. Gitu. Nah, Bahasanya susah ya. ini ember. Itu ngapalinnya ya Allah. Gitu. Iya. Terus nah, Makanya langsung MPSI. Ingat ini MPSI itu gelar ya, bukan empati ya. Halo. Pasti orang aplikasi ya. betul. Terus di bagian-bagian itu sebenarnya ada fungsinya masing-masing gitu loh. Nah, fungsi-fungsinya ini itu mulai bergeser. Yang tadinya survival doang, jadi mulai ada
bisa ngomongin emosi, ada pengambilan keputusan, termasuk dengan belajar gitu. Nah tapi fungsi survivalnya yang dari awal ada di reptilian brain itu nggak hilang nih Kak, jadi tetap ada gitu. Nah jadinya gini, kalau tadi dibilang kenapa ya dikasih feedback, tapi ternyata feedbacknya nggak konstruktif, feedbacknya itu malah gini nih. Pakai baju hitam mulu, berduka mulu lo tiap hari gitu kan, kayak Itu netizen banget guys. Sabar ya Vi. Baju lo itu doang ya. baju lo itu doang yang kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya kita mempersepsikannya jangan-jangan memang sebagai ancaman buat kita gitu. Ancamannya dari mana nggak tahu, mungkin ada yang kesenggol kali Kak gitu loh. Ada yang kesenggol tuh artinya adalah zaman dulunya, kalau kita ngomongin sedikit menyungkil tentang trauma gitu ya. Zaman dulunya jangan-jangan emang ada nih komentar-komentar yang mungkin gak spesifikly sama ngomong kayak gitu, tapi nyenggol isu apanya dari dia nih gitu loh. Nah isu ini nih yang kesenggol gitu loh. Nah mungkin gitu ya, kalau orang lain yang ngedenger baju lo hitam melulu, gak punya baju yang lain lo, mungkin ada orang-orang yang bilang gini, biarin aja emang gue suka, kenapa lo iri, nggak bisa ya baju hitam, bisa dibalikin. Tapi ada orang-orang yang nggak ada kan, orang-orang nggak bisa untuk ngebalikin itu. Nah jangan-jangan memang yang bisa ngebalikin ini orang-orang yang nggak punya masalah sama self esteem gue, mungkin gue nggak punya masalah sama isu gue zaman dulu, jadi gue mecil aja. Netizen ngomong apa gue balikin yang kayak gitu loh. Sedangkan ada orang-orang yang kayak emang ada apa dengan baju itu aku yang kayak gitu loh. Beneran aku berduka. Kak, ini gue jadi penasaran deh Kak, ketika lo bilang tadi bagian-bagian otak tuh bisa meninggalkan residu-residu tersendiri gitu kan terhadap yang terjadi sebelumnya. Ketika itu terjadi, apakah kita sebagai manusia pada saat bertemu dengan expert itu tuh bisa ketahuan? Maksudnya gimana akhirnya cara taunya, kan kadang kan kita juga nggak notice ya Kak, kayak tiba-tiba gue ternyata punya luka di masa lalu yang ternyata ini nyongkel gue nih atau nyolek gue lagi, ketika ditanya baju lo hitam-hitam mulu nih, berduka terus lo dan segala macamnya. Ini apakah memang segitunya bisa di trace back kah atau gimana sih Kak? Tentu saja bisa gitu. Itu dia ahlinya. Gimana caranya Kak? Jadi penasaran gue. Enggak, jadi memang gini, kan kita itu yang sekarang itu kan produksi dari kita yang dulu ya, maksudnya kita yang masa lalu gitu. Maksud gue. Nah, jadi ini gue pakai gue lo nggak apa-apa Kak, kita kan bestie. Gue lo N gitu. Anak-anak Binlup. Warga Bintaro guys. Anyway. Terus udah kayak gitu, karena kita jadinya adalah produksi dari yang masa lalu, jadinya itu tuh pasti ada trace-nya tuh gitu loh. Ada jejak-jejaknya yang ke bawah sampai sekarang. Sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi kalau gue sebagai psikolog gitu, memang gue belajar tentang trauma. Jadinya gue bisa punya trik untuk ini berarti nariknya ke belakang gini kali ya. Mappingnya tuh gitu, karena sebenarnya akan ada kalau gue ngadepin klien Kak, itu gue menjelaskan dari awal sama klien gue, kita tuh akan punya 2 mapping ya, ada trauma mapping, ada resource mapping. Gue nggak bisa narik lo cuman ngomongin trauma doang, tapi gue punya kewajiban untuk narik lo juga untuk melihat resource lo apa. Jadi apa yang membuat lo nih dengan cerita lo yang sinetron banget ini, cerita lo yang astagfirullahalazim gitu ya, gitu loh. Cerambai apalah gitu ya. Sampai lo masih bisa berdiri sekarang begini, itu lo gimana? Nah itu biasanya orang tuh nggak ngerti, bukan nggak ngerti, mereka nggak ngeh gitu ya. Kenapa bisa nggak ngeh? Karena ya mungkin memang dari dulu nggak pernah di reward, nggak pernah di acknowledge gitu ya. Bahwa kamu tuh hebatnya begini, nggak ada gitu loh. Ya kayak gitu Kak. Jadi emang nariknya ke belakang, itu nembaknya satu-satu ditembakin gitu. Iya. Ini menarik banget. Jadi ada resource mapping, ada trauma mapping. Dan menurut gua nih nggak semua orang tuh akhirnya bisa, bener katanya Kak Ana, me-acknowledge masa-masa itu sampai akhirnya kayak kenapa lo jadinya bukan lo sensi, banyak orang kayak lo sensi banget sih diomongan kayak gini ini nggak bisa kayak gitu. Dan kadang itu menjadi menjadi shield atau menjadi tameng ketika buat dalam tanda kutip ya bully. Akhirnya ngerasa kayak sensitif banget, baru kayak gitu aja lo jadi kayak gitu, padahal sebenarnya kan itu dia tadi seperti yang Kak Ana bilang, ini ada residu-residu di otak yang benar. Ketika dikomentarin sedikit langsung kecolek gitu.
Oke, nih tapi mungkin menarik juga nih, siapa tahu good friend ada yang mungkin pernah mengalami pengalaman yang sama, dikomentarin sama netizen, kepikiran dan lain sebagainya, mungkin mau kasih komentar, pertanyaan, boleh banget, feel free, silakan sambil boleh berkomentar juga di TikTok live kita di @deltafm. Nah, sambil aku mau nanya juga nih ke Ana, kalau misalnya aku sendiri nih dipuji orang, aku cuma kayak oke thanks 10 pujian udah hilang aja gitu. Tapi ketika ada satu orang ngomong negatif, itu bahkan kayaknya aku masih inget ada orang komentar negatif tuh terakhir tahun 2014 ke aku, masih aku inget setiap kata-katanya. Nah itu ada alasan biologisnya nggak sih Kak sebenarnya? Oke. Mari kita pindah teori ya. Oke. Oke, baik. teori. Luar biasa. Kita tanya Galileo. Ya ampun. Kata udah anak lama. Bener lagi. Jadi gini, ada satu teori namanya Broden and Bild. Apa itu? Gue suka deh kalau ngomongin teori-teori gini. Broden and Bild. Itu Broden apa? and Bild. Jadi gini, gue lupa ya guys nama Mbak yang bikin. Oke. Terus Hamba Allah sebetulnya. Sebut saja Fulan. nah, jadi Broden and Bild tuh gini. Jadi kan kita punya emotion. Oke. Itu ada negatif, ada positif. Tapi negatif positif tuh jangan dilihat sebagai gini, negatif positif itu lihatlah sebagai pemaknaannya. Pemaknaannya tuh artinya gini, kalau kita ngerasain emosi-emosi yang negatif, rasanya tuh nggak nyaman di kita. Nggak ada kan yang senang ngerasa sedih. Iya dong. Gitu kan, gitu. Pasti orang tuh pengennya happy, gitu. Padahal happy melulu juga nggak oke nih. Kenapa lo happy terus beb? Gitu. Padahal kan nggak wajar aja yang kayak gitu. Nah, emosi-emosi yang tidak nyaman atau yang negatif ini sebenarnya fungsinya dia itu adalah narrowing our attention. Oke. Gitu ya. Narrowing our attention itu kaitannya sama survival. Oke. Jadi emang cuma let's say gini, di depan lo ada ular Kak. Si fight or flight mode Bener. itu ya. Kalau misalnya di depan lo ada ular kan lo nggak mungkin, lucu banget. Takut dong, kabur Ih, bikin aku dong. petting deh gitu ya kayak Nggak mungkin ya kan. gitu kan. Yang ada pasti kita akan freak out, yang akan mungkin lari dan track dan lain sebagainya. Nah itu adalah survival mode tuh gitu. Sedangkan kalau positive emotion itu sebenarnya tujuannya dia fungsinya adalah broaden the attention. Dilebarin lagi gitu lah. Nah ini tujuannya adalah adaptation gitu. Nah di tadi kan ingat ya pas tadi gue di awal sempat bilang kan kita punya bagian-bagian otak tuh. Betul. Kan salah satunya fungsinya adalah buat belajar. Kan. Nah ketika belajar ini bisa terjadi ketika kita broaden our attention. Jadi yang ketika di emotion yang positif. Makanya kenapa kalau di emosi yang negatif, lo orang ini lagi ketakutan, lo mau ngasih tahu bilang briefingnya begini ya. Gimana Kak tadi briefingnya? Kan tadi gue udah bilang berkali-kali briefingnya begini. Makin lo marahin dia, makin dia punya perasaan negatif, makin narrowing attentionnya dia. Oh, gue paham. Gitu loh. Jadi makanya kenapa positive emotion, broaden our attention, itu learning itu bisa masuk gitu loh. Jadi lo ngajarin orang yang lagi happy tuh akan lebih gampang dibanding orang yang lagi bete gitu. Lagi ketakutan, lagi anxiety. Gitu. Benar. Iya Nah yang tadi ketika lo tanya Coffee gitu ya, terus kenapa ya kayak yang nempel tuh perasaan yang negatif mulu gitu. Nah kan tadi kan narrowing our attention. Nah itu lebih nempel Kak emang. Jadi istilahnya adalah velcro. Si para peneliti ini sukanya pakai kata velcro dan Teflon sebenarnya velcro tuh yang kerek gitu. Benar. Ya, karena kalau velcro itu kan sebenarnya lebih susah untuk dilepas. Nah itu adalah analogi negatif emotion kalau nempel di kita. Jadi kayak susah banget emang di lepasnya ya gitu. Sedangkan kalau yang happy, yang positive emotion itu macam kayak panci-panci anti lengket ya, yang kayak emang serut gitu ya kayak udah nih lewat gitu aja. Gue suka banget ya karena analoginya maksudnya ketika negative emotion, velcro bisa lo copot, tapi masih ada kasar-kasarnya di situ. Benar. Residunya masih ada di situ. Itu Kak gitu. Jadi kenapa jadinya negative emotion itu kenapa lebih lama dibanding si positif. Oke, nah tapi kalau itu kan dari sisi kita yang mendapatkan komentar buruk gitu ya Kak. Tapi gimana kalau ini tuh datangnya dari orangnya? Kita lihat dari sisi pembuat komennya nih. Kenapa sih dari kacamata psikologi apa sih alasannya biasanya seseorang netizen itu tuh sampai ya Allah kalau kita bacain kata-kata netizen ya di sosmed,
kok bisa ya orang kepikiran ngomong jahat kayak gini. Nah itu tuh kenapa sih? Apakah mereka nggak sadar kalau ternyata dari sekedar komen, kata-kata, kalimat betul. atau tulisan itu tuh bisa segitunya loh dampaknya kepada korbannya atau orang yang dikasih komentarnya. Ya, kayak tadi si bully itu tuh kayak. Kalau gue mau menjawab pertanyaan lo dulu Kak, apakah mereka nggak sadar? Enggak dong. Betul. Oh mereka ngiranya itu B aja ya? B aja karena jahat. Sesuatu yang mungkin sering kali dia dapatkan juga dan dia akhirnya jadi ngelakuin gitu nggak sih? Jadi Kak? gini, kalau kami anger itu kan salah satu emotion ya, salah satu emosi. Nah, anger itu biasanya punya sifat yang namanya displacement. Displacement tuh gini Kak, misalkan nih. Kak, bener Kak, di situ boleh nggak Kak? Ini diskusinya boleh nggak? Ini agak lumayan. Di sini kita nggak pakai headphone nih Kak. Terus. Displacement itu jadi gini nih Kak, misalkan gue sama lo, Kaufi, kita sobatan gitu ya. Terus suatu hari pokoknya gue minjem uang dari lo Kak. Oke. Nggak ada tapi Kak. Maaf Kak, izin belum gajian. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Oh, boleh. Nah, Lalu terus udah kayak gitu kan gue punya utang budi nih Kak sama lo. Nah, terus suatu hari gue sebel banget sama lo, tapi gue nggak berani ngomong itu ke lo karena nanti kalau gue nggak punya uang lagi, nanti Ovi nggak mau minjemin gue lagi gimana? Oh ya udah jangan deh, nggak usah marah sama dia. Gue marah lah sama Kak Danar dong, karena bisa dia kayak lebih gitu. powerless dibanding aku, misalnya gitu posisinya, gitu ya, gitu. Nah jadi itulah yang namanya displacement gitu. Nah di sosial media kalau misalkan kita ngasih komentar-komentar, biasanya yang tercapture kebanyakan itu adalah orang-orang yang mendisplace emosi yang mereka ke orang Betul, ini. paham. Gitu. Gue makanya sempat ngelihat beberapa kejadian ke Ana. Kayak misalnya kan ada tuh public figure yang akhirnya take action to those who share the negative thoughts atau komen atau bahkan nyerang orang yang mungkin dia cintain kayak misalnya anaknya, terus dijelek-jelekin segala macam sampai akhirnya kayak pas ketemu orang yang kayak gitu justru malah bisa ngelakuin itu. Tapi ternyata ketika usut punya usut, pernikahannya tuh tidak baik-baik saja. Menjadi korban yang ibaratnya tuh menjadi dapat KDRT secara verbal dan sampai akhirnya dia tuh tidak bisa mengeluarkan emosinya, ya dia keluarkanlah lewat tulisan di komentar-komentar itu. Berarti memang sebenarnya kalau kayak gitu Kak, how to bukan acknowledge, how to buat kita gimana untuk aware itu. Kan kadang kan kita sebagai makhluk sosial pun juga pingin menjadi circle yang baik juga untuk orang di sekitar kita, walaupun balik lagi kita bukan malaikat, kita pasti penuh dosa dan segala macam, tapi akhirnya gimana untuk bisa akhirnya kita grounding lagi untuk tidak mengeluarkan komentar seperti netizen yang tadi Kak Ana bilang. Pertanyaan dasarnya gini Kak, seberapa kenal kita sama dirinya kita dulu? Artinya gini, karena gini, gue banyak ketemu klien-klien di ruang konseling itu yang memang mereka tuh nggak ngerti bahwa gue itu punya sinyal ini yang ternyata ini selalu muncul kalau gue lagi bad mood gitu. Karena sebenarnya gini, jadi kalau mau ngelihat, jadi ada yang namanya regulation sequence. Regulation sequence itu akan ngebahas tentang physical, emotion, logic. Jadi lo bayanginnya gini Kak, lo bayangin segitiga sama kaki gitu ya, abis itu lo bagi 3 horizontal, jadi bawah, tengah, atas, bawah itu physical, tengah itu emotion, atas itu logic, cognition. Nah baca dari bawah Kak, jadi kalau misalkan fisik lo lagi berantakan, lo lagi kurang tidur, makan lo gak benar, kayak gitu, maka kemungkinannya besar banget bahwa lo tidak akan bisa meregulasi emosi lo, which itu di level 2-nya ini segitiga. Kalau misalkan lo gak bisa meregulasi emosi lo, pikiran lo berantakan. Makanya saya gue bacok ya kita kalau kurang tidur. Benar. Kurang tidur. Kalau gue sih sama kurang makan ya Kak. Gue sama kurang transparansi biasanya kayak gitu ya. Lalu Kak. Tetap duit. Terus Kak. Yang kayak gitu. Nah makanya jadinya kita tuh perlu ngeliat dulu. Sebenarnya kalau dari sudut pandangnya trauma, badan itu, physical itu tuh sebenarnya adalah pemberi sinyal. Jadi itu kayak lampu kuning Kak, pemberi sinyal buat kita. Jadi kalau kita mau ngamuk gitu ya, sebenarnya ada bagian-bagian tubuh kita tuh yang ngasih sinyal. Lo lagi nggak oke nih gitu loh. Sebenarnya tuh dia ngomong kayak gitu, cuman kita kadang suka merefuse aja gitu, kayak nggak cuma gini doang kali, nggak cuma gini doang kali. Akhirnya makanya pecah lah. Kadang tuh munculnya ke emotion berantakan, jadinya keluarlah ke behavior kita itu jadinya mungkin mendismiss orang, nge-displace emosi kita ke luar, ke sosial media yang kayak gitu loh. Nah tapi ketika orang itu mungkin berespon balik ke kita, kitanya kayak kenapa dia kayak
kayak gitu sama aku. Iya, Aku kan padahal sebenarnya awalnya gitu. elu. Padahal sebenarnya awal elu gitu loh. Itu Kak gitu. Jadi ngeliatnya dari regulation sequence yang tadi tuh gitu. Jadi awareness, kita perlu aware dulu sama badannya kita. Dan, Aduh gue suka deh banget deh karena maksudnya Gitu. ke apa namanya tubuh kita tuh adalah salah satu, kita bukan robot tapi tubuh kita tuh pintar banget untuk meregulasi apa yang ada di dalam diri gitu. Bahkan gue sempet sering banget waktu lagi kemarin kita ngobrol juga kan, gue tuh menjadi orang yang ya cukup dipercaya untuk orang-orang tuh cerita ke gue karena sampai akhirnya mungkin gue ngerasa kayak overwhelmed. Tubuh gue tuh ngeresponnya tuh bukannya gue gimana segala macam, jerawatan. Oh, oke. Plus kayak gua nggak yang maksudnya udah nggak puber juga gitu-gitu, tiba-tiba jerawatannya tuh bener-bener jerawatan. Kayak ini kenapa gue jadi jerawatan? Ternyata kayak teman gue yang psikolog bilang, lo terlalu mendem sesuatu yang lo denger sampai akhirnya badan lo ngerasa kayak udah let go keluarnya lewat jerawat gitu. Sebel ya keluarnya lewat jerawat ya. Tapi gue sih ngerasanya alhamdulillahnya adalah masih keluarnya tuh sesuatu yang ada di badan gue, bukan sesuatu yang akhirnya gue ekspres ke orang lain, yang akhirnya membuat orang lain tuh jadi ngerasa keganggu sama ucapan gue gitu. Ya kan lo nggak suka juga ya dapat dapat ucapan-ucapan yang gak ngenakin. Tapi ini buat teman-teman yang ada di live TikTok, kita pengen ngajakin teman-teman juga nih untuk bisa ngobrol juga sama Kak Ana dari Hati Plong, psikolog klinis yang mungkin bisa kita obrolin mengenai komentar-komentar netizen nih. Netizen ini bukan sesuatu yang ada di sosial media, bisa mungkin itu adalah mertua. Mertua bener. Kadang kan suka kayak gitu ya. Kanan di mertua tuh lo. Gak ada masalah sama gue. Dia masih single, aman. Aku masih Aman. mendengarkan cerita-cerita Dia yang cuma mewakili teman-temannya. Iya. Maksudnya kan banyak juga ya karena maksudnya ketika lo ngobrol sama mertua, Bener. kemarin balik lagi lewat sosial media, kita disrupsi sosial media kan cepat banget ya. Yang kayak mertuanya, gue beberapa kali masuk ke gue. Jadi mertuanya itu tuh datang ke rumahnya dia, meminjam uang, terus kayak bilang, lo dulu ibu waktu itu ketika aku tuh diusir dari rumah ketika kok kayak gini-gini, sekarang ibu minta tolong ke aku. Terus ada lagi mertua yang datang ke sini minta dibiayain karena dia sama teman-temannya mau ke Jogja, Vi. Jadi tuh ceritanya tuh si mertuanya ini datang ke situ minta kayak, ibu tuh pingin ke Jogja loh, yuk bayarin ibu gini-gini. Tapi ketika dibilangnya kayak justru malah si ibunya malah jadi makin narik. Itu kan duit anak aku juga segala macam. Itu duit tabungan aku, Bu, dan lain-lainnya gitu kan. Kayak gitu-gitu kan possible banget terjadi. Mungkin buat teman-teman ada yang pingin ngobrol juga sama Kak Ana di sini, pengalaman atau mungkin untuk aware juga terhadap diri sendiri biar nggak seperti itu tuh gimana. Tadi pun juga sudah disampaikan ke Ana, boleh banget silahkan di-share di kolom komentar. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga. Atau mungkin ada momen gini, aku tuh takut malu karena ini bukan second account aku. DM aja ke Instagram gue atau ke Instagramnya Ovi, ke IG kami berdua @danargumilang @Ovi, nanti kita tanyain ke Kak Ana. Oke, tapi balik lagi nih Kak, ngomongin soal komentar netizen yang negatif-negatif gitu ya, yang jadi pikiran kita. Kalau secara psikologi sendiri, mungkin ada nggak sih efek jangka panjangnya yang bisa dirasakan oleh seseorang ketika mendapatkan komentar negatif, baik itu sekali atau bahkan bertubi-tubi nih dapat komentar negatifnya? Apakah bisa sampai depresi kah, stres kah, atau gimana? Bisa banget. Gue pernah dapat klien itu datang ke gue konseling karena dia dapat bulian di sosial media. Itu literally kasusnya itu gitu, dan beneran dia adalah pemilik bisnis gitu deh gitu. Itu dia bisnisnya berhenti, bukan berhenti yang mati ya, gitu, tetap jalan, tapi kayak dia udah mulai malas-malasan karena setiap kali dia pagi-pagi bangun yang biasanya oke, semangat, mari kita cari cuan lagi segala macam. Terus ini sekarang tiap pagi bangun itu dia nangis dulu karena benar-benar yang kayak hari ini ada komentar apa lagi ya, hari ini kalau gue buka ini ada yang kayak gitu. Nah itu ada banget gitu. Jadi memang mungkin bukan sampai depresi yang severe banget gitu, tapi mungkin ya mulai ke mild, nggak light juga kayaknya. Tapi bangun lo hadir dengan ada komentar negatif apalagi hari ini, dan lo bangun bukan kayak good morning, I'm ready to face this day, tapi lo nangis kayak itu itu nggak enak banget gitu. Dan sebenarnya gue 2 bulan terakhir itu lumayan banyak ketemu sama orang kayak gitu. Jadi setiap kali mereka bangun
Itu benar-benar yang kayak kenapa ya gue nggak pengen ada di sini, kenapa ya gue harus banget kerja ya, kenapa ya gue gini, karena di kantornya kan tadi kan Kak Danar bilang ini nggak cuma netizen di sosial media ya, jadi cuma di kantor dan lain sebagainya segala macam. Karena di kantornya dia tuh udah ngebayangin, dia tuh udah bangun pagi tuh dia pertama kali yang dia visualisasikan itu bukan cahaya matahari yang menyinari, tapi yang dia visualisasikan adalah gelapnya kantor. Ketika gue pertama kali buka pintu kantor, maka orang tuh bakal yang kayak judging, bakal nyinyirin ke gue, judging kayak gitu tuh loh Kak. Nah itu ada banget gitu. Jadi gue merinding loh kayak aduh Tuhan, maksud gue kayak beruntunglah ketika lo bangun pagi bisa dengan sebuah senyuman kayak I'm ready to face this day, tapi ternyata di luar sana ada nih orang kayak gitu. Benar. Dan banyak banget, karena kan sebenarnya gini ya, kalau kita mau ngomongin tentang ekonomi kayak sekarang ya ini pressure banget deh kita sekarang lagi dalam kondisi pressure. Jadi mereka tuh strugglingnya di luar sana juga memang lagi gila-gilaan gitu loh. Nah itu tuh yang membuat jadinya bagian-bagian otaknya gitu ya, itu tuh mungkin banget mix up, mungkin banget yang jadinya nyenggol isu-isu dia di masa lalunya dia gitu ya, sehingga ya udah ujung-ujungnya biasanya yang banyak gue temuin di ruang konseling itu ngomonginnya adalah berarti gue gagal ya, berarti gue failed ya gitu, berarti gue berarti tuh emang gue tuh nggak berhak bahagia ya karena begini kok kayaknya dan gini, banyak juga yang ngomongnya gini, kenapa ya Kak di usia aku yang segini kayaknya teman-teman aku itu udah sering keluar negeri ke kemana comparing itu tuh juga tinggi banget gitu loh. Jadi memang ya, dan semakin dia melihat orang lain, dia kan akan terus lari ngejar hidupnya dia mau kayak gitu. Nah jadinya dia akan semakin lupa sama tujuan hidupnya dia sendiri. Jadi kayak orang lari maraton tapi nggak punya finish line, gitu. Lari terus-terusan ya capek loh, badan lo tuh bakal capek banget. Aduh karena gue gara-gara ini nih bener-bener, gue jujur kayak, ini gue tuh kayak, maksudnya udah bersyukur belum hari ini nih menjadi sebuah hal yang akhirnya bisa gue dapetin ketika ngobrol sama Kak Ana yang ternyata di ruang konseling bertemu banget dengan seperti itu. Cuman ini ada yang menarik tuh, Rahmat nanya ini kalau road rage itu termasuk nggak ya contoh caci maki amarah yang keluar gara-gara pihak lain? Mungkin nanti kita bisa obrolin ini. Tahan dulu karena sudah ada caller juga nih, udah tersambung di line telepon kita, sudah ada Sarah. Selamat pagi Sarah. Selamat pagi Sar. Hai, pagi. Iya. Sar, apa kabar Sar? Kita punya Kak Ana nih dari Hati Plong. Apa yang pengen kamu sampaikan Sar? Jujur aku mau cerita dikit. Kalau aku tuh suka banget kepikiran sama omongan-omongan dari orang-orang kayak strangers atau mungkin teman-teman aku sendiri. Oke. Dan aku sendiri tuh suka kayak keinget sama omongan orang soal kayak misal soal penampilan aku, misal jurusan kuliah aku dan lain-lain. Dan aku tuh bahkan sampai deactivate Instagram aku, akun TikTok segala macam karena oh my god, aja sama omongan-omongan jahat dari orang-orang. Oke. Gimana ya Kak buat nanganin perasaan kayak gini tuh, karena jujur it feels so happy for me. Oke, terima kasih banyak Sarah. Mau memupuk Sarah dari jauh, tapi thank you untuk sharing. Karena gimana nih Kak? Sampai harus diaktif loh sosial medianya. Sarah, thank you banget ya sudah mau berani sharing di sini. Sebenarnya gini, coba tanya dulu ke diri kamu Sar, kira-kira deactivate Instagram, TikTok dan lain-lain sebenarnya ini tuh buat apa gitu? Karena gini, aku lumayan sering untuk mengacknowledge mengencourage klien-klienku untuk kalau emang mau deactivate aja dulu gitu, karena itu bagian dari kita manage stress. Jadi itu distancing puasanya dulu ya. Itu tuh distancing sebenarnya dari stresor gitu. Jadi kalau goalsnya itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau goalsnya adalah menarik diri dari sosial, kayaknya aku harus memintamu untuk ayo yuk mari cari psikolog gitu ya supaya ini tidak withdrawal, makin menarik diri sebenarnya kayak gitu. Nah. Terus gimana caranya gitu? Nah, aku mau kembali dulu sih Sar. Sebenarnya kalau dari kamu sendiri, kamu senang nggak dengan jurusan kamu di kampus? Dengan mungkin aku nggak tahu penampilan kamu mungkin dengan apa yang sedang kamu kerjain, kamu senang nggak gitu? Dari situ dulu gitu ya. Karena kalaupun maksud gini, aku mau ini ya, aku mau sharing juga sedikit. Maksudnya aku sebagai psikolog kesannya kan kayaknya psikolog tuh kayak sangat mindful. Enggak Beb, mohon maaf nih, kita juga manusia. Enggak Beb, langsung ngomong enggak Beb. Enggak semudah itu Ferguson. Sabar Beb.
Gitu karena ada gini dan itu sebenarnya buat beberapa orang psikolog termasuk aku itu melelahkan Kak untuk selalu dilihat sebagai orang yang wah lo tuh nggak boleh marah karena lo psikolog, bodoh amat gue orang kali kayak gitu loh. Nah yang kayak gitu, nah tapi kembali lagi nih yang bikin aku jadi mau jadi psikolog itu apa gitu. Jadi balikin lagi yang intentionnya apa, purpose-nya apa, balikin selalu ke situ gitu. Jadi itu yang jadi anchor-nya kita sebenarnya. Iya betul. Waduh Kak, gue happy banget ketemu sama lo. Maksud gue kayak banyak orang yang akhirnya lost karena dia lupa tujuannya dia tuh apa. Tujuan orang tuh masing-masing beda loh. Maksudnya ada yang di sini lo kerja mati-matian untuk membahagiakan orang lain, walaupun sebenarnya balik lagi ya, orang-orang selalu bilang kayak bahagiain diri lo sendiri. Ketika lo bahagia, lo bisa men-spread rasa bahagia lo ke orang lain gitu. Yang mungkin hal-hal seperti ini yang akhirnya lupa buat bisa kita dapetin si anchoring itu. Cuma karena punten banget, gue pingin nanya sama lo nih. Tadi kan lo sempet bilang gini Kak, lo harus tahu dulu reason why lo mau deactivate social media lo. Tapi kalau misalnya lo pingin distancing sama sosial, you need to find expert, ketemu psikolog. Why? Maksud gue kan kita sebagai makhluk sosial ada juga loh momen di mana kita mau distancing sama makhluk sosial lainnya. Kita mau sendirian gitu. Oke, kata kuncinya tadi gue nggak bilang distancing, gue bilang withdrawal. Jadi lo menarik diri, gitu loh. Karena ketika lo udah menarik diri dari lingkungan sosial lo, nggak mau gitu nggak mau ketemu sama orang, kita tuh yang kita perlu lihat selanjutnya adalah intensitasnya segede apa lo narik dirinya. Apalagi nih, apakah lo nggak cuma narik diri dari lingkungan sosial atau lo narik diri juga dari teman-teman lo, peer lo, terus misalkan kalau acara keluarga lo nggak mau ikutan, which mungkin reasonnya bisa dipahami juga yang kayak gitu-gitu, tapi ini sampai mana derajatnya lo narik diri. Gitu. Tapi kalau tujuannya cuma buat distancing karena itu untuk waktu-waktu tertentu, untuk waktu tertentu karena lo emang mau manage stress lo segala macam, itu nggak masalah. I see. Gitu. Reasonnya tuh ada. Reasonnya gitu, itu sih Kak. Dan level of withdrawalnya itu sejauh apa sih sebenarnya? Kalau misalnya udah terlalu tinggi, ya lo coba untuk grounding ketemu psikolog atau ketemu expert gitu ya. Ini udah banyak yang komen juga nih di sosial media kita di TikTok ya. Tadi ada hanya permen, lucu banget namanya. Dia bangun pagi berasa ingin semua cepat berlalu Kak, katanya gitu. Nah, si Rahmat dulu nih kita bahas. Iya Rahmat, kita mau jawab pertanyaannya Rahmat ya. Tadi kalau road rage itu termasuk nggak ya? Contoh caci maki amarah yang keluar gara-gara pihak lain. Road rage itu apa Kak? Itu bukannya ini ya, yang kalau lo marah-marah di jalan yang lo sampai ngebut-ngebutan. Oh itu road rage maksudnya. Road rage namanya. Iya deh. Oke, kalaupun itu. Kalaupun itu. Maksudnya Rahmat di sini road rage pakai tanda kutip, gue kayak kalau road rage gitu ya. Bener juga. Kalaupun itu gimana nih Kak? Oke. Kembali lagi, gue perlu ngerti gini, itu lo umur berapa sih sebenarnya gitu? Karena gini, kalau misalkan itu adalah umur-umur ketika lo butuh memang diterima oleh lingkungan, mungkin aja di situ ada skala konformitas yang perlu lo penuhi untuk bisa diterima, trying to fit in. Karena teman-teman gue suka marah-marah, oke gue ikutin juga deh biar gue diterima di geng ini gitu loh. Nah karena kita dulu zaman sekolah suka kayak gitu kan, maksudnya kita tahu circle yang gue sama sini kayaknya akan aman deh, gak akan dibully. Benar gitu. Nah makanya kenapa gue bilang di awal adalah lo umur berapa, karena itu adalah periode-periode di mana umur-umur kita tuh anak teman-teman remaja, teman-teman yang memang di dewasa awal mau masuk ke dewasa gitu, transisi ke dewasa, itu butuh banget untuk fit in sama lingkungannya dia, butuh banget, gue butuh banget punya teman gitu. Itu emang tugas perkembangannya dia kayak gitu, gitu loh. Nah masalahnya adalah Beb, lu sebenarnya gak apa-apa marah Beb, masalahnya adalah ekspresi marah lo kayak gimana, kan kayak gitu kan. Kalau marah lo ada nyakitin orang lain ya jangan gitu, marah lo nyakitin diri sendiri ya jangan. Nah road rage judulnya aja udah rage ya gitu loh. Nah jadinya itu biasanya ada sisi marahnya di situ dan itu di display-nya ke orang lain gitu loh. Nah kembali kalau misalkan di dewasa kemungkinan isu besarnya ya mungkin juga dia bisa masih berusaha untuk fit in, tapi biasanya juga di situ ada kemarahan-kemarahan tuh yang jadinya di displace-nya itu ke orang-orang di yang lain-lainnya. Nah karena tadi sempat kita diobrolin juga ya ketika akhirnya kita mau menghadirkan ungkapan-ungkapan negatif, ungkapan-ungkapan yang di sosial media atau mungkin kita ucapan secara langsung, bisa jadi kita ngerasa bahwa ada yang inferior di depan kita sampai akhirnya kita bisa menyampaikan itu gitu. Superior dan inferior tuh kadang-kadang kayak ya balik lagi kita makhluk sosial ya Kak ya. Kadang pasti
adalah pikiran-pikiran bahwa dia lebih kita inferior dibandingkan si orang ini, tapi kita superior dibandingkan orang ini gitu. Grounding itu sih. Tapi Kak, aku mau nanya deh, mungkin ini pertanyaan dari good friend juga yang lainnya. Gimana sih caranya kita tahu ada sinyal bahwa kayaknya kita nggak baik-baik aja nih karena komentar negatif orang? Dan mungkin ada nggak sih pertolongan pertama, ibaratnya kayak P3K-nya lah gitu, yang bisa kita lakuin sendiri sebelum kita akhirnya mencari professional help ketika itu memang sudah mengganggu banget nih secara mental gitu ya. Tapi ada nggak kayak P3K-nya itu yang bisa kita lakuin dulu? Gue jawab yang ada ciri-cirinya dulu ya, gitu. Ciri-cirinya adalah kalau misalkan biasanya kalau kita udah mulai keganggu banget sama omongan netizen, mari kita lihat perilakunya kita deh. Perilakunya kita tuh apa? Narik diri dari sosial media. Kita mungkin ngerasa cemas. Kita mungkin mau ngebuka sosial media kita tuh yang kayak ada apa lagi ya? Udah nambah belum ya komennya? Ini kalau misalkan komennya nambah yang kayak gitu loh. Atau mungkin kalau misalnya lagi di dalam sebuah kegiatan mau buka grupnya tuh kayak males banget gue buka grup ini gitu. Benar, yang kayak gitu. Nah itu lo perlu lihat itu, dan jangan didismiss Kak. Maksudnya jangan, ayo mari kita drop dulu omongan-omongan orang di sekitar kita yang bilang kita lebay lo gitu aja. Enggak, karena kenapa gue berani bilang kayak gitu? Karena gini, pace-nya lo sama pace-nya orang yang ngomong itu mungkin beda. Mungkin buat orang yang ngomong itu nggak ada apa-apanya dibuat dia, tapi buat kita itu ada apa-apanya. Ya nggak apa-apa juga Kak, gitu. Orang masalahnya beda-beda, masalah gua malu kan beda gitu. Jadi nggak usah disamain gitu ya. Nah jadi lo perlu lihat itu dulu. Kalau misalkan lo emang udah ngerasa cemas dan lo perlu untuk deactivate kali gitu ya, atau lo puasa dulu deh berapa hari nggak lo deactivate sih nggak apa-apa gitu. Mungkin lo uninstall aja deh misalkan gitu ya. Itu nggak apa-apa banget gitu. Dan itu yang memang perlu lakuin. Gitu. Yang kedua, grounding Kak, gitu. Kalau gue pribadi gini, kan gue kebanyakan seringnya kan WFH ya Kak. Gue kalau misalkan udah lupa nih berapa hari gue WFH-an di rumah, kalau gue keluar ke halaman, habis itu gue ngeliat, pohon ini hijaunya bagus banget ya. Visualnya ada gitu ya Kak. Ada ya, ini kok cakep ya. Iya. Itu gue bahwa oke, gue udah berapa hari sebenarnya nggak keluar dari rumah nih. Gitu, dari pagi sampai malam gue mantengin laptop dan segala macam, itu udah berapa hari, ternyata udah 2 hari 3 harian ya. Oke, ini nggak oke. Nah itu tuh kondisi-kondisi yang sebenarnya grounding itu bukan lumayan bisa lagi. Grounding itu bisa banget untuk membuat kita kembali ke present times, ke kondisi kita yang sekarang gitu, sehingga kita bisa kembali pegang kontrol terhadap hidupnya kita instead of orang lain di sosial media yang bahkan mungkin kita nggak kenal. Oke. Gitu. Aku pengen nanya lagi sebenarnya. Aduh, tapi waktunya terbatas Danar. Kalau misalnya mau lo harus ngebooking ke Ana di Hatiplong. Cus kata gue. Gue ada pengalamannya. Enggak, maksud gue ya, gue tuh somehow ya ketika lagi kayak gini-gini nih, selalu percaya bahwa things will always happen for a reason. Lo bertemu dengan orang di dalam kehidupan kita, itu ada rencana yang sebenarnya lo nggak tahu, tiba-tiba lo bertemu dengan Kak Ana hari ini, pertama kali dia juga dari Hatiplong, itu pasti kayak ada sesuatu yang sebenarnya universe itu tuh lagi metain ke lo, tapi ntarlah kita coba ngobrol bareng sama Kak Ana, sama Kak Lydia juga. Kak Lydia, Kak Ana minggu depan kesini lagi. Tetap gitu. Tetap langsung request Kak Ana. Tapi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, seperti biasa kita akan hadirkan Word of the Day. Word of the Day hari ini adalah grounding. Jadi dengan segini bisingnya dunia di luar sana, kita tetap harus bisa fokusnya ke diri kita sendiri. Caranya adalah dengan grounding supaya tetap terhubung sama diri kita dan be present. Luar biasa. Intinya adalah grounding. Karena sebenarnya kalau grounding itu anchoring pun juga sebenarnya kan grounding kan Kak. Tadi kan ketika ada Sarah yang ngobrol bahwa mau deactivate dan segala macam. Coba cari lagi sebenarnya tujuannya apa. Maksudnya kalau misalnya lo ngerasa sekarang ini lagi overwhelmed dengan kegiatan lo, overwhelmed dengan pikiran lo, coba balik lagi intention lo tuh apa. Coba cari lagi mungkin tujuan lo ada di dunia ini tuh apa. Karena kan kadang yang bikin orang akhirnya jadi kayak lepas gitu ya, kayak layangan putus, lo udah nggak punya lagi tuh si tali yang mengikat lo. Iya, dan ingat ya, ground beef nanti jadi burger. Lo tahan di situ, Vi. Lo lapar kan sebenarnya nanti. Aduh ya Allah. Ana. Terima kasih banyak Kak Ana sudah hadir di Ini kita sini. masih ada 15 menit lagi, nggak mau sayang sampai sejam aja. Tapi Pak, makannya nih, lo aneh banget nih timingnya. Gimana dong?
Oke. Oh, iya, Udah, oke. kalau begitu terima kasih banyak Kak Ana. See you. Aneh banget nih waktunya. Masa 45 menit doang? Ya Allah. Tapi emang sebenarnya gue tuh kayak penasaran juga Kak. Meeting 40 malah. Oh 40, iya. Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend. Mood Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer.